Aduh. Kenapa kamu datangnya terlambat? Kamu kali ini turun ke dunia fana. Kamu kali ini Menjalani ujian kehidupan, dan pahalamu akan sempurna. Lalu kamu bisa resmi menjadi dewa di kahyangan. Hanya saja, di kehidupanmu kali ini, masih akan ada beberapa rintangan. Rintangan apa? Ini. Kamu sudah mau menjalani ujian, masih bisa tertawa? Sudahlah, sudahlah. Siapa suruh kamu adalah muridku? Aku sudah melepaskan sebagian kekuatan surgawimu. Setelah reinkarnasi, kamu membawa keberuntungan. Orang yang baik padamu akan lancar dalam segala urusan. Yang jahat padamu pasti akan menerima akibatnya sendiri. Hampa. Aduh. Dorong. Dorong lagi. Kepala bayinya sudah terlihat. Dorong. Sedikit lagi. Hampir keluar. Semangat! Lahir. Bayi perempuan. Gawat, ibunya pendarahan hebat. Aduh, bagaimana? Sudah berhasil dicuri, butuh banyak usaha dariku. Dukun itu bilang, kita harus mengadopsi bayi perempuan yang lahir hari ini. Maka kamu bisa hamil anak laki-laki. Kalau tidak bisa melahirkan anak laki-laki, aku pasti akan membunuh bayi ini. Aduh, ayo. Aduh, aneh sekali. Kenapa mobilnya tidak ada? Menurutmu, apakah anak ini pembawa sial? Kita baru saja mencurinya. Sudah hampir ditabrak mobil. Ada benarnya juga yang kamu bilang. Tapi hari ini, hanya ada satu bayi perempuan yang lahir. Tim 1, Tim 2, kepung semua pintu keluar rumah sakit. Tim 3, lakukan pencarian menyeluruh. Gali sampai ke dasar bumi. Kita harus menemukan nona kecil itu. Jika menemukan orang mencurigakan, Semua berkumpul di pintu A3. baik, diterima. Segera tiba. Sepertinya gadis ini bukan orang sembarangan. Aku takut sekali. Kupikir kita sudah tertangkap. Cepat. Ambilkan aku segelas air. Suaraku sampai serak karena lari. Kamu kenapa lagi? Mual. Coba katakan, apa aku hamil? Ini. Secepat ini? Sepertinya, perkataan tentang anak pembawa rezeki itu benar. Kemari kau, jadikan aku kuda tungganganmu. Aku tidak mau kau tunggangi. Aku juga bukan orang jahat. Ayah dan ibuku bilang kau jahat, berarti kau jahat. Aku tidak jahat. Kau jahat. Sayang, apa kau terluka? Dasar anak nakal. Berani-beraninya kau mengganggu Tian Chi. Kau cari mati ya? Aku tidak mengganggunya. Dia yang mau memukulku. Dia jatuh sendiri. Kalau bukan karena kau, anak nakal, yang menghalangi, apa Tian Chi akan jatuh?
makan dan minum gratis di rumah ini. Masih berani mengganggu anakku. Lihat saja, akan kuhajar kau. Kakak ipar, sungguh, kesalahan apa yang Xiao dia perbuat? Sampai kau semarah ini. Aku mendidik anakku. Apa urusanmu? Tih, dasar pembawa sial. Sengaja datang ke rumah kami untuk cari masalah, ya? Bukan itu maksudku. Ini bukan. Kakak ipar, sebelum tahun baru, kau memberiku pekerjaan sementara, kan? Sudah setengah tahun gajinya belum dibayar. Aku datang, hanya ingin kakak ipar membantuku menanyakannya. Kalau tidak, uang sewaku tidak bisa kubayar lagi. Apa maksudmu? Keluarga kami sudah memberi hadiah dan mengeluarkan uang untuk mencarikanmu pekerjaan. Sekarang kau malah memeras kami, ya? Bukan. Kakak ipar, kau salah paham padaku. Pergi. Kau tidak berpikir, kenapa mereka hanya memotong gajimu, tidak memotong gaji orang lain? Itu semua masalahmu sendiri. Tih. Cepat pergi dari sini. Jangan bawa sial ke rumah kami. Paman terluka. Aku tiup ya. Ini ada apa? Kenapa kau belum pergi juga? Tidak ada pekerjaan cari kami. Gaji tidak dibayar juga cari kami. Apa kami berutang padamu? Hah? Kalau tidak pergi, percaya tidak aku akan memukulmu sampai mati. Kakak ipar, aku pergi. Tapi jangan lampiaskan kemarahanmu pada Xiao Die. Xiao Die lemah. Kalau masuk angin dan sakit, itu bukan hal sepele. HMPH. Sudah bagus diberi makan dan pakaian. Apa dia mau aku memujanya? Kalau tidak suka, bawa saja dia pulang dan rawat sendiri. Jangan makan beras di rumah kami. Aku mau ikut paman. Baik, aku akan membawanya pergi. Hei, tunggu. Berhenti. Aku sudah susah payah membesarkan gadis ini. Kau pikir bisa mengambilnya begitu saja? Setidaknya, berikan aku 10.000 yuan untuk biaya nutrisi. Aku hanya punya kurang dari 3.000 yuan. Aku juga harus bayar sewa. 3.000 yuan juga boleh. Pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Lagi pula, sudah ada Tianqi. Tidak butuh anak ini lagi. Jual saja, dapat uang sedikit pun lumayan. Halo, suamiku. Aku punya kabar baik untukmu. Jangan bicara omong kosong dulu. Aku ditabrak mobil. Aduh. Cepat bawa uang. Bawa 6.000 yuan ke rumah sakit untuk bayar. Cepat. Ah, Kau sudah menginjak-injak semua keberuntunganku. Beli tiket lotre ini untukku. Lepaskan pamanku. Lepaskan dia. Aku beli. 1.000 yuan. Apa? Paman, belilah. Baiklah, aku beli. Xiao Die, kau baik-baik saja? Dua batangan emas. 6.000. Bagus sekali. Uang sewa sudah ada. Setelah membayar sewa, masih tersisa 3.000 yuan. Bisa ajak Xiao Die makan besar dan beli 2 baju baru. Hore, terima kasih, paman. menyebalkan. Ditabrak mobil tanpa sebab. Pengemudi yang menabrak juga tidak ditemukan. Tidak dapat ganti rugi, malah rugi waktu kerja. Membuatku harus keluar bekerja juga. Oh, Hu Jingyao, uang gizi 10.000 yuan tidak bisa kau bayar. Tapi punya uang untuk jalan-jalan di mall? Ini uang hasil gosok lotre paman, bukan untukmu. Memangnya kau berhak bicara?
Hari ini aku tegaskan, jika hari ini kau tidak melunasi sisa uangnya, aku akan lapor polisi bahwa kau mencuri anak. Kau, Kakak ipar, aku hanya punya 3.000 yuan tersisa. Sudah kuberikan semua padamu. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana kalau? Tolong beri aku sedikit kelonggaran. Nanti setelah gajian, aku akan membayarmu. Hahaha, kau pikir aku bodoh? Siapa yang tahu nanti yang kau maksud itu? Sampai kapan? Jika kau tidak membayar, kembalikan anak. pokoknya, kembalikan anakku, kembalikan anakku. Mulai sekarang, aku pukul atau marah pun bukan urusanmu. Lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan. Aku beri padamu. Kamu nggak apa-apa, Xiao Die? Syukurlah, 3.000 yuan lagi. Seperti ini, uang rawat inap Jingxian. Sepertinya bisa menutupi biayanya. Halo, maaf, apakah Anda orang tua Hu Tianqi? Anak Anda memukul anak lain. Pihak lain meminta ganti rugi 9.000 yuan. Anda harus segera datang. 99.000? Yeah, Maaf, Paman. Ini semua karena aku. Paman tidak punya uang lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Seandainya gajiku bisa cair, kita tidak perlu hidup sesulit ini. Halo, Tuan. Kami dari Pengadilan Arbitrase Tenaga Kerja. Gaji Anda yang sebelumnya ditahan secara tidak adil. 6 bulan gaji dan kompensasi. Total 30.000 yuan sudah masuk ke rekening Anda. Mohon segera diperiksa. Tuan Hu, kami dengan senang hati memberitahukan bahwa Anda telah lulus wawancara kami. Gaji bulanan 10.000 yuan. Mohon datang ke meja resepsionis. Besok pagi pukul 9. Sudah ada kabar tentang Xiao Yuer? Yue. Jangan khawatir. Orang-orang yang ayah kirim sedang mencarinya. Begitu ada kabar, kami akan segera memberitahumu. Masih diselidiki. Sudah 5 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Ayah, apa ayah benar-benar ingin mencari Xiao Yuer? Yue, apa maksudmu? Xiao Yuer juga cucu kandungku. Kau menganggapku orang seperti apa? Dulu, kalau bukan karena kau tidak suka latar belakang keluarga Ajing dan bersikeras mengusirnya, kami tidak akan bersembunyi ke sana kemari. Dia tidak akan keluar mencari uang saat hujan badai. Lalu tertabrak mobil sampai mati. Xiao Yuerku juga. Dulu ayah salah. Tapi ayah selama ini juga terus berusaha keras mencari. Hampir semua panti asuhan di seluruh negeri sudah ayah obrak-abrik. Cukup. Aku tidak mau lagi mendengar alasanmu. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Yue. Hu Xiao Die, Paman, belum menemukan sekolah yang cocok untukmu. Jadi Paman harus membawamu ke kantor dulu. Kamu tunggu Paman di sini. Paman akan melapor dulu. Seandainya Xiao Yuer masih hidup, seharusnya dia sudah sebesar ini. Adik kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana ayah dan ibumu? Ayah dan ibuku tidak menginginkanku lagi. Aku datang bersama Paman. Paman pergi melapor, memintaku menunggunya sebentar di sini. Kenapa begitu ceroboh? Sekarang banyak sekali penculik anak. Bagaimana kalau anak itu hilang? Adik kecil, Bibi akan menemanimu. Menunggu Paman di sini, ya? Baiklah. Ibu baik sekali. Ibu juga punya putri sebesar kamu. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku berteman dengannya? Dia hilang. Sejak baru lahir. Ibu, jangan sedih lagi. Putri ibu pasti baik-baik saja. Ibu pasti akan segera menemukannya. Terima kasih, anak manis. Hal sekecil ini saja tidak bisa kau tangani? Ah, siapa kau? Kau baik-baik saja? Terima kasih.
Hei! Nona, kau baik-baik saja? Yue, ada apa ini? Ada apa dengan Yue? Dia, tadi aku melihat sendiri dia, mendorong Ibu Jiang. Jangan menuduh pamanku. Jelas-jelas kau yang menabrak ibu cantik itu. Semua orang tadi juga melihatnya. Bukan. Betul, betul. Ibu Jiang, menurutku, paman dan keponakan ini pembawa sial. Mereka harus dipecat. Pecat, pecat. Dipecat. Maaf, Ibu Jiang. Saya tidak sengaja. Mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Ibu Jiang, jangan sampai Anda luluh. Baru hari pertama bekerja, sudah membuat masalah sebesar ini. Orang pembuat onar seperti ini, grup kita tidak mampu mempekerjakannya. Maaf, kakek. Ini semua salah Xiao Die. Tolong jangan pecat paman saya. Lakukan saja seperti yang dikatakan Supervisor Su. Satpam. Satpam mana? Lepaskan. Cepat pergi. Sudahlah. Biarkan mereka pergi. Tidak perlu kekerasan. Dokter Chen. Kalau bibi cantik itu sembuh, paman tidak akan dipecat, kan? Xiao Yue. Yue, kamu sudah bangun? Ayah, aku menemukannya. Di mana pria tadi dan keponakannya? Ibu Jiang, karyawan baru itu tidak tahu diri. Dia menyinggung Anda. Ibu Jiang sudah memecat mereka. Ayah, kenapa ayah memecat mereka begitu saja? Di mana mereka? Sudah berapa lama mereka pergi? Baru saja. Ini semua salahku. Paman jadi kehilangan pekerjaan. Tidak apa-apa. Pekerjaan hilang. Masih bisa dicari lagi. Ini bukan salah Xiao Die. Tunggu sebentar. Itu ibu cantik itu. Ayahku salah paham dengan kalian. Aku sudah menjelaskan semuanya tadi. Maksud Anda? Kamu bekerja saja di perusahaan Jiang. Ada aku di sini. Tidak ada yang berani memecatmu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jiang. Tidak apa-apa, itu hal kecil. Keponakanmu sangat manis. Melihatnya, selalu mengingatkanku pada putriku sendiri. Hati-hati, cepat menyingkir. Menyingkir. Paman. Tanda lahir. Itu tanda lahir Xiao Yue. Andai saja ibu cantik ini adalah ibuku. Xiao Yue. Ibu akhirnya menemukanmu. Bagaimana kalian? Ada yang terluka? Xiao Yue, apakah itu kamu, Xiao Yue? Kenapa tidak ada apa-apa? Apa aku salah lihat? Ibu, siapa Xiao Yue? Xiao Yue. Dia putri ibu. Dia punya tanda lahir di lengannya. Ibu tadi salah lihat. Kupikir Xiao dia juga punya. Ibu Jiang, bagaimana anak Anda? Bisa hilang? 8 tahun lalu, di musim panas, aku melahirkan di satu-satunya rumah sakit kecil di Kabupaten Longcheng. Saat itu, lingkungan rumah sakit sederhana, keamanan longgar. Anakku diculik oleh pedagang manusia. Rumah sakit Longcheng. 8 tahun lalu, Xiao Die juga lahir di sana. Mungkin, kakak dan iparku tahu sesuatu. Nanti aku akan bertanya pada mereka. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Nanti, jika Xiao Die tidak ada yang menjaga, bawalah dia ke kantor. Apa itu tidak akan terlalu merepotkan Anda? Tentu saja tidak. Ada Xiao Die menemaniku. Saya bahkan belum sempat senang. Oh, ya? Istirahat makan siang sebentar lagi selesai. Cepat kembali untuk absen. Tinggal 5 menit lagi.
Ibu Jiang, Xiao Die, saya merepotkan Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Jiang. Dia bahkan secara pribadi pergi untuk menjemput pria yang membawa anak itu. Dia menjemputnya kembali. Menurut Anda, Ibu Jiang ini, jangan-jangan dia menyukai pria tampan itu? Jangan-jangan dia menyukai pria tampan itu? Hanya keberuntungan saja. Meskipun Ibu Jiang bisa melindunginya kali ini, Grup Highland, saya punya banyak cara untuk membuatnya pergi. Hu Jingyao, ini kamu sendiri yang mencari masalah. Bukankah ini Hu kecil? Ah, kamu tidak dipecat? Keberuntunganmu bagus. Haha, ya, Supervisor Su. Saya terburu-buru. Biarkan saya absen dulu. Kenapa terburu-buru? Ibu Jiang, tidak pernah mengurusi hal-hal seperti ini. Urusan karyawan kita. Kali ini dia bahkan membuat pengecualian untuk membelamu. Bagaimana kamu merayunya? Ajari saya juga, dong. Apa maksud Anda? Tidak ada maksud apa-apa. Sejak suami Bu Jiang meninggal dalam kecelakaan, dia tidak pernah menjalin hubungan lagi. Bu Jiang hanya punya satu anak perempuan ini. Kau ingin jadi pria yang naik status lewat pernikahan. Itu wajar. Tapi Xiao Hu, jadi orang itu harus tahu diri. Kau bahkan jadi pesuruh Bu Jiang saja tidak pantas. Supervisor Su, tolong jaga bicaramu. Saya dan Bu Jiang tidak ada apa-apa. Jangan menyebarkan fitnah di sini. Minggir. Absen masuk sudah lewat waktu. Sial, tetap saja telat. Sayang sekali. Cuma telat 1 menit saja. Bonus kehadiran 500 yuan hilang. Hei Xiao Hu, kau ini benar-benar. Hari pertama kerja sudah kena potong gaji. Kalau dihitung sebulan penuh, bukannya kau malah harus bayar ke perusahaan? Apa kau justru harus membayar ke perusahaan? Hahaha, Grup Highland. Wah, Ada apa ini? saya sedang menasihati Xiao Hu. Padahal ibu sudah bersusah payah menjaga pekerjaannya. Dia malah kerja seenaknya. Hari pertama kerja sudah terlambat. Sungguh menyia-nyiakan kebaikan Anda. Jelas-jelas Anda sengaja menghalangi saya. Tidak membiarkan saya absen. Kalau tidak, saya tidak akan terlambat. Sebelumnya Anda sudah menabrak Ibu Jiang. Sekarang Anda lagi-lagi mengganggu paman saya. Anda orang jahat. Su Cheng, Anda ini karyawan lama perusahaan. Sengaja mempersulit karyawan baru seperti ini. Apa gunanya? Ibu Jiang, saya tidak bersalah. Saya hanya menahannya untuk bicara sebentar. Apakah itu disebut sengaja mempersulit? Saya tahu Anda bermaksud baik. Ingin dia tidak kena potongan. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan orang lain begitu saja. Benar. Kan? Jika dia mendapat perhatian dari Ibu Jiang, nanti terlambat tidak perlu didenda. Lalu siapa yang mau bekerja serius? Betul, kalau yang terlambat tidak didenda. Lalu bagaimana dengan kami yang tidak terlambat? Meskipun Anda pewaris grup, Anda juga harus mematuhi aturan, kan? Kalau tidak, bagaimana bisa memimpin? Kalian? Sudahlah, Ibu Jiang. Lain kali, saya akan datang lebih awal saja. Jangan sampai merusak reputasi Anda. Denda 500 yuan, kan? Saya bayar. Siapa bilang kamu boleh masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya sudah membayar denda. Kenapa saya masih tidak boleh bekerja? Jika itu karyawan lama, sesekali terlambat, cukup bayar denda saja. Tapi kamu berbeda. Hari pertama kerja sudah terlambat. Bagaimana bisa hanya dengan membayar denda? Lalu, kamu mau saya bagaimana lagi? Setidaknya, kamu harus membuat penyesalan mendalam di depan semua rekan kerja. Kalau tidak, bagaimana kami bisa melihat ketulusanmu? Su Cheng, jangan keterlaluan. Orang seperti Hu ini, yang sikapnya tidak benar, memang harus membuat penyesalan. Kalau tidak, seluruh departemen kita akan jadi malas-malasan. Itu tidak bisa dibiarkan. Betul sekali. Supervisor Su juga demi kebaikan Grup Highland kita. Benar. Harus membuat penyesalan. Harus membuat penyesalan. Paman jahat. Xiao Die benci paman jahat ini. Halo? Apa? Rumah di kampung runtuh? Butuh 5.000 yuan? Saya transfer sekarang juga. Lihat apa? Cepat buat laporan. Kartu karyawan. Ada pesan di grup perusahaan. Ada pesan di grup perusahaan. Mesin absensi rusak. Kalau begitu saya. Mesin absensi rusak. Kalau begitu saya.
Karena sudah begitu, tidak ada yang bisa membuktikan. Apakah Xiao Hu tadi benar-benar terlambat? Atau mesin absensi yang rusak? Menurut saya tidak perlu membuat laporan. Mengenai denda, kembalikan saja ke Xiao Hu. Kak Su, tenangkan dirimu. Hanya 5.000 yuan, kan? Uang segini bagimu, bukanlah masalah kecil? Betul sekali. Ibu Jiang sangat menghargaimu. Jelas-jelas dia ingin kamu jadi menantu laki-laki. Nanti kalau kamu benar-benar menikahi Ibu Jiang, jangan bilang 5.000, 500.000 pun bisa jadi uang jajan. Nanti kalau kalian menikah, kami akan jadi pendamping pengantinmu. Kami harus duduk di meja pertama, ya? Aduh, nanti saja dibicarakan. Ah, oh, Ibu Jiang, Anda datang, biar saya bawakan tas Anda. Ada apa? Langsung saja katakan. Ini, saya hanya ingin dengan Anda. Mau melaporkan pekerjaan? Saya sudah merenung. Sikap saya tidak baik waktu itu. Saya minta maaf. Saya harap Ibu Jiang bisa memberi saya kesempatan. Dokumen ini sudah ditambahkan obat bius khusus. Saya yakin Anda akan patuh. Saya harap Ibu Jiang bisa memberi saya kesempatan. Selain itu, saya rasa Ibu Jiang, Anda harus menjauhi Hu Jingyao. Orang itu punya niat buruk. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia tahu Anda peduli pada anak-anak. Jadi dia membawa seorang gadis kecil untuk menarik perhatian Anda. Bukankah itu niat tersembunyi? Dia punya niat buruk? Lalu bagaimana dengan Anda yang di belakang? Memfitnah dan menyebarkan gosip? Saya rasa Anda sendiri yang berpikiran kotor. Mengira semua orang sama seperti Anda. Cepat keluar. Baunya membuat saya mual. Ibu Jiang, jangan marah. Saya tidak akan menyebut Hu lagi. Tidak apa-apa kan? Anda tidak enak badan lagi? Saya bantu periksa ya. Tidak perlu. Jangan sungkan. Saya bantu pijat ya. Ibu Jiang, Anda lupa tas arsip Anda di. Lepaskan Ibu Jiang. Ibu Jiang, Anda baik-baik saja. Anda gila ya? Saya sedang merawat Ibu Jiang. Apa kamu tidak mengerti? Cepat enyah. Ibu Jiang, serahkan saja ini padaku. Tidak perlu. Aku tidak membutuhkanmu. Cepat pergi. Aku menyuruhmu pergi. Hu Jingyao, beraninya kamu merebut posisiku. Cepat atau lambat, aku akan memberimu pelajaran. Ibu Jiang, kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Apa kamu demam? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Mungkin penyakit lamaku kambuh. Minum obat saja sudah cukup. Ibu. Ibu Jiang. Ibu Jiang. Maaf, Tunda dulu semua pekerjaan kalian. Ada tugas mendesak. Shao An, kamu periksa ulang total desain bulan lalu. Laporkan padaku. Xiao Wang, kamu ke Departemen Keuangan lagi untuk menagih pembayaran. Proyek kita tidak bisa dilanjutkan. Baik. Xiao Hu, ada sebidang tanah baru yang akan dikembangkan. Kamu segera buat rencana pembangunan yang detail. Serahkan padaku sebelum tengah hari. Baik. Tunggu, Supervisor Su. Di sini tidak tertulis persyaratan perencanaan. Apakah ini untuk perumahan? Atau untuk pusat perbelanjaan? Apa yang harus dilakukan? Tidak bisakah kamu memikirkannya sendiri? Tidak bisakah kamu punya sedikit inovasi? Semua harus bertanya padaku. Untuk apa kalian di sini? Bukan begitu. Penggunaan lahan ini diputuskan oleh bos. Bukan berarti aku bilang inovasi. Lalu bisa berinovasi. Kalau bisa kerja, kerjakan. Kalau tidak, pergi saja. Jangan ganggu aku lagi.
Supervisor Su. Sudah kubilang, fokuslah sedikit. Kamu masih bisa menulis sampah seperti ini? Apakah printer perusahaan kita gratis? Jika kamu menulis hal seperti ini lagi, jangan salahkan aku kalau gajimu dipotong. Entah gajimu itu cukup atau tidak untuk dipotong. Supervisor Su. Proposal ini sudah berkali-kali aku revisi, tapi kamu tidak pernah melihatnya dengan detail. Begitu menerimanya, kamu langsung bilang tidak bagus. Tapi bagian mana yang tidak bagus? Bisakah kamu mengatakannya? Kamu benar-benar mempermainkanku. Aku memang sedang mempermainkanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku beritahu kau. Sekarang seluruh departemen desain ada di bawah kendaliku. Jika aku menyuruhmu menulis ulang, kau harus patuh menulis ulang. Kalau tidak, cepatlah mengundurkan diri dan pergi. Pak, Anda baik-baik saja? Supervisor Su, Anda punya wewenang besar sekali, ya? Bu Jiang, saya sungguh tidak sengaja. Terutama karena proposal ini ditulis dengan sangat buruk. Sangat sampah. Saya juga terlalu marah. Coba saya lihat. Siapa yang menulis ini? Anda yang menulisnya? Tidak. Ini ditulis oleh Xiao Hu. Saya baru saja mengkritiknya. Berani-beraninya menulis proposal sampah seperti ini. Untuk menipu atasan. Sikap kerjanya saja sudah bermasalah. Sebagai atasannya, saya juga sangat sedih. Proposal ini terstruktur dengan jelas. Poin-poin kreatifnya juga spesifik. Jika ini dianggap sampah, lalu kertas bekas yang Anda berikan padaku 2 hari lalu, itu apa namanya? Apa? Menurutku, bukan proposal Xiao Hu yang buruk. Tapi Anda sedang membalas dendam pribadi, kan? Tidak. Bukan saya. Bukan? Kalau begitu, itu berarti Anda tidak kompeten. Bahkan tidak bisa membedakan mana proposal yang bagus dan yang tidak. Posisi supervisor ini harus diganti. Ibu Jiang, saya hanya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Jadi saya sedikit terburu-buru. Apa yang ada di pikiranmu? Apa saya tidak tahu? Hu memang membuat sedikit masalah saat baru bergabung. Tapi, karena perusahaan memutuskan untuk mempertahankannya, maka dia adalah rekan kerjamu. Jika kamu menyimpan dendam pribadi dan membalasnya di tempat kerja, maka posisi supervisor MU ini, saya harus mempertimbangkan. Apakah kamu mampu mengembannya? Ibu Jiang, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya jamin tidak akan ada lain kali. HMPH. Hu. Isi proposal ini, saya sepenuhnya setuju. Proyek ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Kamu adalah ketua tim A. Terima kasih, Ibu Jiang. Ibu Jiang, terima kasih banyak kepadamu, karena telah membela saya. Yang penting, kamu sendiri yang melakukannya dengan baik. Kalau tidak, sebanyak apapun yang kukatakan, tidak akan ada gunanya. Cih, dia malah bangga. Kalau bukan karena Ibu Jiang, Tuan Jiang tidak akan pernah meliriknya. Betul sekali. Setiap hari membuntuti Ibu Jiang. Kata ingin hidup enak dari wanita. Hampir tertulis di wajahnya. Pak Su, Anda adalah supervisor departemen kita. Ada tugas penting. Kenapa harus diberikan kepada pendatang baru seperti dia? Sekarang saja sudah berani merebut proyek. Nanti dia akan menginjak-injak Anda. Tahukah kamu apa artinya berkah dan bencana saling terkait? Promosi sekarang tidak masalah. Nanti kalau dia mengacaukan proyeknya, dia akan 1000 kali lebih sial daripada sekarang. Supervisor Su. Jangan begitu. Di depan ketua tim Hu, mana pantas saya disebut supervisor? Anda bercanda. Saya ingin bertanya. Data area penghijauan lokasi konstruksi. Anda belum memberikannya kepada saya. Bukankah ini proyekmu? Mana mungkin saya punya datanya? Proyek ini milik tim A bersama. Kenapa jadi milik saya? Lagi pula, Ibu Jiang bilang, antar rekan kerja harus menyingkirkan prasangka. Saling membantu. Anda mempersulit saya seperti ini. Apa tidak takut dimarahi Bu Jiang? Aduh, kalian lihat tidak? Setelah jadi ketua tim, memang beda, ya, sudah bisa bicara formal. Menggunakan Bu Jiang untuk mengancamku? Kau pikir aku takut padamu? Kami tidak akan membantu. Kau mau apa? Pergi saja merayu Bu Jiang. Bertingkah murahan. Lihat apakah Bu Jiang bisa membantumu. Jangan bicara begitu. Bu Jiang juga punya selera yang bagus.
Tidak semua orang bisa menarik perhatiannya, kan? Kalian. Itu hanya data. Aku akan pergi survei sendiri. Oh, semangat. Naik taksi ke lokasi. Pulang pergi setidaknya 3 jam. Ditambah waktu pengukuran data yang lama. Sepertinya tidak akan selesai. Paman, lihat, aku menemukan selembar kertas. Paman, bagaimana cara membaca tulisan ini? Xiao Die, kau pergi bermain dengan Ibu Jiang dulu. Paman harus sibuk sekarang. Paman, tolong lihatkan untuk Xiao Die sebentar. Hanya satu kata. Paman. Kata apa? Ini, data lokasi konstruksi. Data lokasi konstruksi. Ada apa, Paman? Apakah kertas ini berguna? Berguna. Sangat berguna. Xiao Die, kamu benar-benar bintang keberuntungan Paman. Siapa yang menyuruh kalian membuang data sembarangan? Jika dia benar-benar selesai tepat waktu, Ibu Jiang pasti akan memujinya lagi. Mungkin saja, posisiku sebagai supervisor ini tidak akan bisa dipertahankan lagi. Tidak, aku harus memikirkan cara. Aduh. Anak kecil, aku jatuh. Aku butuh seseorang untuk membawaku ke rumah sakit. Tidak, kamu orang jahat. Kamu juga menggangguku dan Paman. Aku tidak mau peduli padamu. Tapi aku sudah tahu kesalahanku. Anak baik hati, mau memaafkanku sekali ini? Memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri? Aduh, sakit sekali. Jika tidak segera ke rumah sakit, aku kesakitan sekali. Aduh. Kalau begitu, cepat bangun. Kita cepat ke rumah sakit. Xiao Die. Jangan takut. Paman akan membawamu ke rumah sakit. Hu Xiao Die, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Maaf, apakah Anda bergolongan darah A? Siapa di antara kalian yang bergolongan darah A? Tolong selamatkan istri saya. Saya bergolongan darah A. Saya sangat berterima kasih padamu. Anda telah menyelamatkan istri saya. Ini, tinggalkan nomor rekening Anda. Nanti saya akan langsung mentransfer imbalannya ke rekening Anda. Anda tidak perlu sungkan begitu. Hanya mendonorkan sedikit darah. Itu hal kecil. Keluarga Hu Xiao Die, silakan datang untuk tanda tangan. Tuan, saya pergi dulu. Semoga kita bertemu lagi lain waktu. Baik. Bapak Gao, identitas orang ini sudah jelas. Dia karyawan grup Highland. Highland? Itu perusahaan pihak B, yang bekerja sama dalam proyek zona pengembangan, kan? Betul. Senin depan, kita memang akan pergi ke grup Highland untuk membahas ketentuan kontrak. Baik. Kalau begitu, nanti aku akan membalas kebaikannya. Aku dengar Xiao Die terluka. Bagaimana keadaannya? Tenang saja. Dokter bilang, anak itu beruntung. Tulangnya tidak terluka. Cukup diolesi obat saja. Syukurlah, bagus sekali. Kamu terluka. Masih bilang bagus? Maksudku, Paman dan Ibu Jiang baik sekali. Seperti ayah dan ibu Xiao Die. Itu, aku ingin menjelaskan padamu. Waktu itu aku pusing. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa. Singkatnya, aku biasanya bukan orang yang sembarangan. Aku tahu, Bu Jiang. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Baik, kalau begitu, masalah ini, kita tidak akan membahasnya lagi. Sudah berlalu. Rekan-rekan di grup bilang, dia belum pulang sampai jam 12 lebih. Jangan-jangan, dia begadang semalaman di sini?
Hahaha. Demi proyek ini, dia benar-benar gigih. Hanya perjuangan sia-sia. Dengan beban kerja sebesar ini, dia sama sekali tidak mungkin menyelesaikannya dalam semalam. Akhirnya selesai. Rapat akan dimulai dalam 10 menit. Aku bisa tepat waktu. Berhenti. Ini dokumen yang sangat penting. Bagaimana aku tahu kau bisa melakukannya dengan baik? Aku harus memeriksanya. Kalau begitu, cepatlah, Supervisor Su. Tidak benar. Mengapa ini terlihat persis sama dengan file yang aku hapus? Ini. Bagaimana mungkin? Sudah selesai diperiksa, Supervisor Su. Rapat akan segera dimulai. Aku harus segera mengantarkannya. Kenapa kau terburu-buru? Aku belum selesai memeriksanya. Bahkan jika kau benar-benar menyelesaikannya. Lalu kenapa? Kudengar klien itu sangat kolot. Sangat menjunjung tinggi konsep waktu. Dia paling benci orang yang terlambat. Kali ini, kau tamat. Supervisor Su, kau terus-menerus mempersulitku. Jika terjadi kesalahan, seluruh tim akan kena tegur. Apa untungnya bagimu? Aku memang ingin kau kena tegur. Beraninya kau melangkahi aku? Mimpi saja. Ah, maaf. Tanganku gemetar. Aduh, kenapa kamu baru datang sekarang? Orang-orang di dalam sudah siap-siap pergi. Apa? Aku dengar Bapak Gao marah besar pada Ibu Jiang. Katanya orang yang tidak punya konsep waktu tidak layak diajak kerja sama. Kalau kamu masuk sekarang, pasti akan dimarahi juga. Meskipun dimarahi, aku harus mencoba. Itu kamu. Hu Jinyao. Sudah berapa kali kubilang padamu? Lihat jam berapa sekarang. Sudahlah, aku pernah melihat pemuda ini. Seharusnya dia tidak sengaja. Cepat ucapkan terima kasih pada Bapak Gao atas kesempatan ini. Baik, Bapak Gao. Silakan lihat. Ini adalah proposal kerja sama perusahaan kami. Hahaha, bagus. Penuh ide dan kreativitas. Aku akan segera memberitahu Departemen Hukum untuk menyusun kontrak. Kita akan segera menandatanganinya. Hahaha, bagus sekali. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Baik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tergantung Bapak Gao. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Ada apa ini? Ini adu. Maaf, Bu Jiang. Ini semua salah saya. Saya kurang mengawasi Hu. Siapa sangka dia bekerja begitu lambat. Menunda urusan penting hari ini. Jelas-jelas Anda sengaja menghalangi saya. Tidak mengizinkan saya ikut rapat. Kalau tidak, saya tidak akan terlambat. Apa maksudmu? Sebagai atasanmu, saya memang harus memeriksa dan memverifikasi isi rencanamu. Memastikan tidak ada kesalahan baru diizinkan. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang seharusnya kamu serahkan kemarin. Kamu malah menundanya sampai pagi ini. Apa ini juga salah saya? Saya tidak menyelesaikannya kemarin. Juga karena Anda sengaja tidak memberi saya data. Saya tidak memberimu data? Lalu bagaimana kamu membuat rencana itu? Kamu sendiri yang pergi survei di lokasi. Kalau begitu, perjalanan taksi pulang pergi saja butuh 3 jam. Ditambah lagi, medan di lokasi rumit. Tanpa kerja keras 3-5 hari. Sama sekali tidak bisa disurvei. Kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Kamu. Justru karena Hu mencari cara mendapatkan data lokasi kamu untuk menghentikannya, mendorong Hu Xiaodie dari tangga. Lalu, saat Hu membawa anak itu ke rumah sakit, kamu diam-diam menghapus file Hu yang belum selesai. Benar, kan? Apa itu benar? Kamu bahkan tidak mengampuni anak kecil. Kamu orang jahat. Saat itu kakiku terkilir. Aku meminta Hu Xiaodie untuk membantuku. Siapa sangka dia tidak seimbang dan jatuh sendiri. Tidak,
Kamu yang berbohong padaku. Kamu mendorongku dari tangga. Perkataan anak kecil. Mana bisa dipercaya? Bagaimana kalau mereka yang mengajarinya? Betul. Anak kecil mana tahu. Apa itu sengaja? Segala sesuatu harus ada buktinya. Apa gunanya hanya bicara? Kalian. Mengenai komputermu, aku khawatir kamu tidak akan selesai. Jadi aku hanya membantumu memeriksanya. Bagaimanapun, aku tidak menghapus apapun darimu. Ibu Jiang, aku tahu kamu selalu memperlakukan Hu dengan istimewa. Tapi kamu tidak bisa menuduhku hanya untuk melindunginya. Hei, saya ini tanpa alasan yang jelas. Kenapa saya harus menargetkannya? Itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Kan? Anda setuju, kan, Ibu Jiang? Sudah cukup. Semua harus berdasarkan bukti. Dari video itu, memang tidak terlihat kalau Su Cheng sengaja. Proposalnya bagus, tapi keterlambatan hari ini juga fakta, bonus proyek, dan denda keterlambatan akan saling meniadakan. Ada keberatan? Dan kamu, kenapa ceroboh sekali dalam melakukan sesuatu? Bagaimana bisa begitu? Setelah ini, bagaimana saya bisa mempercayakan perusahaan padamu? Jika nanti terjadi lagi, saya akan mengirimmu ke cabang perusahaan, mulai dari staf kecil untuk belajar. Maaf, Ibu Jiang. Karena masalah saya, Anda juga ikut dimarahi. Ayah saya hanya bicara saja. Dia tidak akan melakukan apa-apa pada saya. Justru Anda sudah bekerja keras untuk proyek perusahaan. Tapi hasilnya, keponakan Anda terluka, dan Anda masih dipotong gaji. Saya jadi merasa tidak enak. Dan uang saya dipotong. Saya jadi merasa tidak enak. Bibi, jangan sedih lagi. Kata pepatah, kejahatan akan mendapat balasan. Paman jahat itu pasti akan dihukum. Baiklah, Bibi akan menuruti perkataanmu. Kalian pulanglah lebih awal. Demi proyek perusahaan, kalian begadang beberapa malam. Istirahatlah yang cukup malam ini. Dadah. Oh, bukankah ini Hu kecil? Yang sangat dipuji oleh Bapak Gao? Hu kecil, kamu begitu berbakat. Kenapa masih naik motor listrik butut? Kamu orang jahat. Kamu pernah bilang, tidak akan mengganggu aku dan paman. Orang yang berbohong pasti akan sial. Ada pepatah mengatakan, orang baik tidak berumur panjang. Sementara orang jahat hidup 1000 tahun. Kalian, mungkin tidak akan menunggu sampai saya sial. Aduh, 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 aduh. Tulang retak. Sendi lututnya sedikit bergeser. Harus direposisi dulu. Dokter, lakukan saja yang terbaik. Baiklah. Kamu mau apa? Tidak sakit, tidak sakit. Kamu pergi bayar biayanya. Harus minta perawat ambil dokumennya. Situasi begini harus digips. Bagaimanapun, kita kan rekan kerja. Aku akan bantu kamu ajukan cuti dan bayar biayanya. Tapi biaya pengobatan harus kamu kembalikan padaku. Ya. Sudah kubilang, anak nakal yang tidak baik akan dihukum. Sekarang kamu percaya, kan? Sakit sekali. Ada apa denganmu? Pergelangan tangannya terkilir. Tahan sedikit, ya. Sakit. Halo, Bu Jiang. Oh, Hu kecil. Bapak Gao di sana. Sudah setuju untuk menandatangani kontrak. Dan dia sangat menghargaimu. Dia secara khusus memintamu untuk menindaklanjuti proyek ini. Aku berencana mempromosikanmu sebagai manajer proyek. Besok setelah masuk kerja, kamu langsung ke Departemen SDM untuk menandatangani kontrak kerja yang baru. Terima kasih banyak, Bu Jiang. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Asyik, paman akan jadi pejabat besar. Kalau begitu, paman pejabat besar akan mengajakmu.
Makan besar untuk merayakan. Mau? Mau. Bu Jiang, Anda sudah menunggu lama, ya? Tidak juga. Tapi, aku sudah hampir sampai rumah. Kamu bilang mau mentraktir untuk merayakan. Saya jadi keluar lagi. Ini semua salah saya. Saya hanya berpikir untuk mentraktir Anda makan sebagai ucapan terima kasih. Sampai lupa menanyakan apakah Anda ada waktu. Saya hanya asal bicara. Jangan dianggap serius. Ayo pergi. Katamu suamimu dirawat di rumah sakit. Minta gaji di muka? Sudah saya berikan, kan? Lalu katamu tidak ada yang menjaga anak. Ingin membawanya ke tempat kerja. Sudah saya izinkan, kan? Tapi hasilnya, balasan apa yang kamu berikan padaku? Pekerjaanmu biasa-biasa saja. Itu masih bisa dimaafkan. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan. Anakmu, Tianqi, setiap hari membuat kekacauan. Dia bahkan menggigit semua lobak. 1 gigitan per lobak. Bagaimana saya bisa menyajikan makanan untuk pelanggan? Maafkan saya, bos. Tianqi hanya sedikit nakal. Dia tidak bermaksud jahat. Cukup, cepat bawa. Putra kesayanganmu pulang. Tempatku ini terlalu kecil. Tidak cukup untuk menampung dewa sepertimu. Bos, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Saya janji akan mengawasi anak saya dengan ketat. Tidak akan membiarkannya membuat masalah lagi. Seluruh keluarga kami, hidupnya bergantung pada gajiku ini. Jika kau memecatku, seluruh keluarga kami akan kelaparan. Sudah. Biaya lobak ini akan dipotong dari gajimu. Jika ada lain kali, langsung saja pergi. Zhao Wenwan memang pantas mendapatkannya. Aku sudah lama tidak suka dengan anak laki-lakinya itu. Terakhir kali dia mencuri korek apiku, lalu membakar taplak meja. Untung aku cepat tahu. Hampir saja aku mati ketakutan. Kudengar anak mereka itu memang sudah terbiasa bertindak semena-mena. Di sekolah dia selalu membuat masalah dan memukuli orang. Makanya dikeluarkan. Sekarang, lihatlah. Guru TK-nya tidak apa-apa. Giliran kita yang kena sial. Meja nomor 3 kehabisan air. Kenapa masih melamun? Cepat antarkan. Baik. Ibu Jiang, terima kasih banyak atas bantuanmu waktu itu. Kakak ipar. Kakak ipar. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Ini restoran mewah. Apa orang miskin sepertimu mampu makan di sini? Pamanku sudah jadi pejabat besar. Dia punya uang untuk makan. Dasar kau gadis kecil. Kau pikir kau hebat sekali? Apa aku bertanya padamu? Hentikan. Apa hakmu memukul anak itu? Kau ini siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Gadis manis ini adalah putriku. Bahkan jika aku memukulnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Cepat kemari. Dengar tidak? Kau ini kerja apa? Aku menyuruhmu menuangkan air untuk tamu, bukan menyuruhmu melakukan akrobat. Maafkan saya, Tuan dan Nyonya. Saya membuat kalian terkejut. Maafkan saya, bos. Saya tadi tidak berdiri tegak. Silakan pesan. Pesan semua yang ada di 2 halaman ini. Pesan semua yang ada di 2 halaman ini. 2 halaman? Kau gila. Kau tahu berapa total harga semua hidangan ini? Berapa harganya? Jangan sampai sekarang kau berlagak kaya. Nanti tidak bisa bayar. Lalu mengeluh miskin lagi di sini. Jika kalian tidak yakin, kalian bisa bayar dulu baru hidangan disajikan. Ibu Jiang, Anda tidak perlu sungkan. Makan malam ini sudah saya katakan akan saya traktir. Ini kartu emas yang dikeluarkan oleh grup Highland. Anda benar-benar Ibu Jiang, ya? Kamu bisa datang makan di kedai kecil kami. Itu kehormatan bagi kami. Makan hari ini aku yang traktir. Ibu Jiang. Dia itu, putri sulung keluarga Jiang, orang terkaya. Kenapa masih bengong? Cepat ke dapur, sajikan makanan. Baik. Dasar tidak tahu malu. Pantas saja berani datang makan di sini. Ternyata sudah punya sugar mommy. Tetap bayar pakai kartu seperti biasa. Tanpa alasan yang jelas. Mana bisa makan dan minum gratis? Sudah kubilang aku yang traktir. Aku jadi merepotkanmu lagi. Kalau kamu merasa tidak enak, lain kali kamu traktir balik saja. Dia itu kakak iparmu yang kamu ceritakan sebelumnya?
Tidak kusangka dia begitu galak dan tidak masuk akal. Bagaimana bisa melahirkan anak sebaik Xiao Die? Yang pengertian? Xiao Die punya adik laki-laki. Kakak dan kakak iparku lebih menyukai anak laki-laki. Mereka tidak terlalu peduli pada Xiao Die, makanya aku. Pantas saja Xiao Die begitu pengertian. Ternyata dia tumbuh besar karena sering diintimidasi. Untung saja, dia punya paman sepertimu. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidupnya. Ngomong-ngomong, nanti aku bisa sekalian bertanya pada kakak iparku. Apakah Anda tahu 8 tahun yang lalu tentang kasus hilangnya bayi di rumah sakit Longcheng? Ibu Jiang, silakan coba ini. Saripati sarang burung walet gula batu. Ini adalah spesialisasi kami di sini. Bagus untuk kulit Anda. Dan juga hidangan penutup ini. Silakan, untuk menghilangkan rasa enek. Kakak ipar, jangan repot-repot dulu. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan kepada Anda. Baik. Tanyakan saja. Pada tanggal 31 Juli 8 tahun yang lalu, saya melahirkan seorang bayi perempuan di rumah sakit Longcheng. Bayi itu dicuri tak lama setelah lahir. Saya dengar, Anda juga melahirkan pada hari yang sama, di rumah sakit yang sama. Apakah Anda tahu tentang kejadian ini? Aduh. Bagaimana? Sudah berhasil dikeluarkan? Benar-benar butuh banyak usaha dari saya. Saya tidak tahu apa-apa. Mendengar tentang pencurian bayi saja sudah menakutkan. Saya belum pernah mengalaminya. Jika saya mengalaminya, saya pasti akan langsung melawan mereka sampai mati saat itu juga. Perut saya tiba-tiba sakit. Kalian makan saja dulu. Aku ke toilet dulu. Hei, suamiku. Soal kita mencuri anak dulu itu, tidak ada jejak yang tertinggal, kan? Bukankah kita sudah sepakat untuk menyimpan masalah ini? Rapat-rapat? Kenapa kau mengungkitnya lagi? Kau pikir aku mau mengungkitnya? Ibu kandung gadis itu sudah datang mencarinya. Dia adalah Jiang Shuyue, putri dari grup Highland. Jika keluarga Jiang tahu soal ini, kita tamat. Ibu Jiang, Anda mau ke toilet? Mama, aku mau makan itu. Itu untuk tamu. Bukan, itu paman kedua. Bukan tamu. Aku mau makan. Perutku sudah lapar sekali. Bagaimana kalau biarkan anak itu ikut makan? Lagi pula kita juga tidak akan habis. Halo, Ayah. Ada kabar tentang Xiao Yuer. Aku segera ke sana. Aku ada urusan, harus pergi duluan. Terima kasih sudah membantuku mencari informasi hari ini. Baik, urusan anak lebih penting. Mau makan apa? Paman kedua, Ultramanku jatuh ke sana. Tolong ambilkan untukku. Baik, aku akan minta ibumu mengambilkannya untukmu. Jangan, aku mau kamu yang ambil. Baik, jangan berteriak. Aku akan ambilkan untukmu. Cepat hentikan. Kamu membakarku. Paman bilang kita harus makan dengan baik. Tidak boleh membuang-buang makanan. Aku mau main. Kamu tidak berhak melarangku. Anakku. Dasar gadis kecil. Berani-beraninya kamu mengganggu anakku. Kamu mau mati, ya? Aku. Kakak ipar, anak-anak hanya bermain. Pasti tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, berarti kamu yang sengaja. Menurutku kamu itu tidak bisa menikah dan tidak punya anak sendiri. Iri padaku yang punya anak laki-laki dan perempuan. Memprovokasi anak-anakku untuk berkelahi. Lihat anakku sampai melepuh begini. Kalau nanti wajahnya rusak, apa kamu sanggup membayarnya? Bukan begitu.
Tianqi sendiri yang main sampai terbakar. Aku tidak menyentuhnya. Kamu masih berani membantah. Aku. Kakak ipar, tenangkan dirimu. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Die. Memukulnya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik bawa Tianqi ke rumah sakit dulu, agar pengobatannya tidak tertunda. Anakku ini terluka, tepat di depan matamu. Biaya berobat, harus kamu tanggung. Uang tunaiku, cuma tersisa 2.000 yuan. Mana cukup 2.000 yuan? Kamu transfer lagi. 8.000 yuan. Cuma kena panas dikit. Kamu minta 10.000 yuan sama aku. Anakku ganteng begini. Kalau nanti jadi bekas luka permanen gimana? Terus lagi, uang hilang karena aku antarkan anak berobat. Ganti rugi waktu kerja. Dan biaya ganti rugi psikologis keluarga. Minta 10.000 yuan saja sudah murah banget buatmu. Kamu kan paman kandung Tianqi. Masa bisa makan sampai 2 halaman menu? Tapi nggak sanggup bayar biaya berobat? Baik. Aku yang transfer. Gaji yang baru dapat lagi habis. Syukurlah, nggak perlu pusing lagi soal biaya hidup. 2 bulan ke depan. Zhao Wenwan, kamu dipecat. Apa? Pak Bos? Kenapa saya harus dipecat? Anak kesayanganmu itu ngeludah ke mangkuk pelanggan. Terekam CCTV. Sekarang pelanggan melapor ke 12.315. Meminta saya membayar denda besar. Oh, ya. Hari ini, bukan hanya saya akan memecatmu. Kerugian ini harus kamu tanggung. Ganti rugi besar. Berapa yang harus ditanggung? 20.000 yuan. Paman, apakah Xiao Die lagi? Membuatmu membuang uang lagi? Bukan begitu. Xiao Die tidak melakukan apa-apa. Ini bukan salah Xiao Die. Ayah, katanya ada kabar tentang Xiao Yuer. Di mana? Jangan terburu-buru. Duduklah, bicara pelan-pelan. Saya akan memperkenalkanmu. Ini adalah orang hebat yang diperkenalkan Bapak Gao kepada kita, Tuan Xuande. Ayah, meskipun kita sangat ingin menemukan Xiao Yuer, tapi kita tidak bisa percaya apa saja, kan? Tahayul itu tidak baik. Apa ayah masih berharap dia bisa menghitung dan menemukan di mana Xiao Yuer berada? Dengarkan dulu Tuan Xuande, biarkan dia menyelesaikan perkataannya. Saya memang tidak memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi seseorang. Namun, dalam menghitung 8 karakter nasib, saya cukup mahir. 8 tahun lalu, ada sepasang suami istri dari Kabupaten Longcheng yang datang kepadaku. Mereka bilang tubuh mereka sehat, tapi tidak kunjung punya anak. Aku menghitung bahwa mereka memiliki takdir kesepian, dengan 5 elemen yang tidak seimbang. Ditakdirkan tidak memiliki anak seumur hidup. Namun, takdir ini bisa dipecahkan. Asalkan mereka mengadopsi seorang anak yang lahir pada akhir Juli, pada jam Chen. Anak ini memiliki keberuntungan besar, dan ikatan keluarga yang mendalam, mungkin bisa membawa mereka, seorang anak. Namun, apakah pasangan itu melakukannya atau tidak? Aku tidak tahu. Kalau begitu, Tuan, apakah Anda tahu nama mereka? Alamat atau semacamnya? Wanita itu hanya meninggalkan nama keluarga Zhao saat menandatangani. Yang lainnya aku tidak tahu. Xiao Yuergu, lahir pada akhir Juli di Jamchen. Kedua hal ini pasti saling berkaitan. Suamiku, menurutku ada yang tidak beres. Gadis Xiao Die ini pasti bermasalah. Setiap kali aku meminta uang karena dia, seketika aku sial. Sekali 2 kali masih bisa dimaklumi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Menurutmu, apakah gadis ini pembawa sial? Kamu masih sempat memikirkan hal-hal ini? Yang penting sekarang adalah melihat bagaimana kita akan menyembunyikan ini. Aku dengar, Wu Jingyao membawanya setiap hari ke kantor. Setiap hari dia bisa bertemu ibu kandungnya. Kalau sampai ketahuan, kita berdua bisa masuk penjara. Bagaimana kalau kita ambil dia kembali?
Sayangku, Mama sangat merindukanmu. Kakak dan kakak ipar, apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Kami menjemput anak kami pulang. Terima kasih sudah merawat anak ini 2 hari ini. Lihat, lukaku sudah sembuh. Aku bisa merawatnya sendiri sekarang. Tunggu, kakak. Apa kakak ipar lupa memberitahumu? Aku sudah mengadopsi Xiaodie. Aku bahkan sudah memberi 3.000 yuan untuk biaya perawatan. Biaya perawatan apa? Apa kau punya bukti? Jangan bicara sembarangan. Kami adalah orang tua kandungnya. Mana mungkin 3.000 yuan? Bisa menjual anak? Hei, anak kedua. Jangan bilang kakakmu ini. Berbicara kasar. Kalau kau mau anak, cari istri dan punya anak sendiri. Apa maksudmu merebut anakku? Aku tidak merebutnya. Kembalikan saja anak itu. Ya, kembalikan saja. Kamu ini laki-laki dewasa. Setiap hari memegangi anak perempuan orang lain. Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira kamu pedofil. Diam. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, percaya tidak aku akan memukulmu. Astaga, aku cuma bicara biasa. Lihat, kamu langsung marah. Lagi pula, aku juga demi kebaikanmu. Kamu membawa anak, setiap hari bekerja, tapi kamu tidak menghargainya. Kalian bilang, benar tidak? Betul. Bu, kamu harus memikirkan. Perasaan orang tua anak itu. Merebut anak orang. Apa bedanya? Dengan mencabut hati orang? Tapi apa? Bagaimanapun juga, itu anak orang lain. Apa maksudnya menahannya? Apa maksudnya? Jangan-jangan Supervisor Su benar? Jangan bilang begitu. Aku ingat sekarang. Dulu Hu Jingyao juga memeluk dan mencium Hu Xiaodie. Xiaodie, kamu benar-benar berkah kecil paman. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu Xiaodie. Dia membantuku menemukan data. Aku senang makanya aku bilang begitu. Kalian jangan menganggap orang sebegitu kotornya. Baiklah. Meskipun bukan begitu masalahnya, kamu tetap tidak seharusnya menguasai anak orang lain. Kalian jangan bertengkar lagi. Lebih baik tanyakan keinginan anak itu. Aku ingin ikut paman. Tidak mau pulang untuk dipukuli. Astaga. Anakku yang baik-baik ini. Sudah kamu provokasi jadi apa? Baru beberapa hari. Sudah tidak mengakui orang tuanya sendiri. Sebenarnya apa niatmu? Orang tua itu memukul anak 2 kali. Itu juga untuk mendidiknya. Itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita lapor polisi. Lihat apa kata polisi nanti. Aku tidak punya prosedur adopsi yang resmi. Xiaodie sepertinya tidak bisa tinggal. Anak itu bisa pulang bersama kalian. Tapi aku sangat menyayangi Xiaodie. Pertemuan berikutnya, entah kapan lagi, saya ingin mengajak anak ini dulu untuk membeli beberapa hadiah. Nanti malam kalian jemput dia pulang. Aduh, bagaimana kalau kita setujui saja? Biarkan dia membeli. Aduh, Tianci kita masih kekurangan makanan dan pakaian. Baiklah. Kalau begitu, kami akan menjemputnya nanti malam. Kamu tidak boleh menyembunyikan putriku dariku ya. Aduh, orang kaya memang tahu cara makannya. Lihatlah merek asing ini. Net. Hei, kemarilah. Ayo, makanlah. Bukan. Hei, label baju ini sudah dipotong. Bagaimana bisa dikembalikan? Wanita ini mewaspadai kita. Kalau begitu, jual saja bekasnya secara online. Dapat untung sedikit pun lumayan. Ini diberikan oleh Ibu Jiang kepadaku. Kalian tidak boleh menjualnya. Hei, apa itu? Milikmu atau milikku? Aku melahirkan dan membesarkanmu sampai sebesar ini. Bahkan sehelai rambut di tubuhmu. Semuanya aku yang berhak memutuskan. Dengar tidak? Aduh. Istriku, kamu tidak apa-apa? Tidak lihat ibumu jatuh? Cepat ambil minyak pereda nyeri. Aduh, istriku, kamu tidak apa-apa? Aduh. Aku kesal melihatmu. Aku menyuruhmu mengambil obat, dan kamu hanya mengambil obat? Mana perbannya? Tidak punya otak sama sekali. Ini semua salahmu. Suamiku, jangan pukul dia. Anak ini terlalu jahat.
Kita tidak bisa membiarkannya tinggal. Aduh, Ayo pergi. ayah dan ibu akan mengajakmu bermain. Bukankah itu bagus? Aku tidak mau bermain. Aku ingin paman dan ibu Jiang. Hu Xiaodie, dengar kata-kata ayah. Ayah akan mencarikanmu, paman dan bibi yang lebih baik dari mereka. Setelah kamu bertemu mereka, kamu tidak akan memikirkan mereka lagi. Dengar kata ayah, ayo pergi. Oh, sudah sampai. Sudah sampai. Ini putrimu. Bagaimana? Cantik, kan? Sudah 8 tahun. Penurut dan rajin bekerja. Ayo, putar badan untuk paman. Biarkan dia melihat. Aduh, anak ini agak pemalu. Ah, tidak apa-apa. Nanti diajari saja. Pasti bisa. Nak, pergilah bermain. Aku akan mengobrol dengan ayah dan ibumu. Pergi sana. Xiaodie, ingat cara menggunakannya? Ingat, Sembunyikan ini baik-baik. Jangan sampai orang lain tahu. Jika ayah dan ibumu tidak baik padamu, gunakan ini untuk menghubungi Ibu Jiang. Ibu Jiang nanti akan datang menyelamatkanmu. Laporan saya sampai di sini. Selanjutnya, silakan Ibu Jiang untuk mengatur pekerjaan kuartal baru. Hei, lihat kualitas ini. Aku membesarkannya tidak mudah. Ya, aku minta 30.000 yuan. Aku benar-benar tidak minta lebih. Baiklah, 30.000 yuan, ya 30.000 yuan. Aku akan mengambil uangnya untukmu. Cepat. Hei, di mana dia? Dia kabur. Cepat kejar. Xiaodie. Hu Xiaodie, keluar kamu. Aku akan menghajarmu sampai mati. Xiaodie, ya, apa kamu tahu? Di sini banyak tikus di mana-mana. Kalau digigit mereka, seluruh tubuhmu bisa membusuk. Hei, aku melihatmu. Hei, tidak ada siapa-siapa. Xiaodie, kamu baik-baik saja? Ibu Jiang. Beginilah laporan saya. Selanjutnya, Ibu Jiang akan mengatur urusan pekerjaan untuk kuartal baru. Maaf semuanya. Saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jangan takut. Ibu akan membawamu pulang sekarang. Dasar wanita sialan ini merusak rencanaku. Cepat kemari. Cepat kembalikan anakku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Silakan lapor polisi. Aku sekalian akan melaporkan kalian atas perdagangan anak ilegal. Anakku sendiri. Aku mau jual ke siapa saja. Itu urusanku. Apa urusanmu? Hari ini kalian berdua, tidak ada yang bisa pergi. Yang kecil tinggal di sini, untuk jadi menantu anak angkat anakku. Kamu juga tinggal di sini jadi menantu perempuan. Ibu Jiang. Ibu Jiang. Lepaskan dia. Kakak ipar, kalian hentikan. Ini melanggar hukum. Aduh, dasar kau, pengkhianat. Baiklah, Kau datang tepat waktu. Hari ini, semua hutan lama dan baru akan kuhitung denganmu. Kau lihat dia? Bantu aku menangkapnya. Aku akan mengurangi 5.000 lagi untukmu. Setuju. Haha. Hahaha, paman. Hentikan. Jangan bergerak. Petugas polisi, saya yang melapor. Mereka memperdagangkan anak. Tidak. Kami hanya miskin. Tidak mampu membesarkan anak. Jadi kami ingin mencarikan anak ini. Keluarga baik untuk mengadopsinya. Ini tidak melanggar hukum, kan? Petugas polisi. Saya hanya seorang petani yang jujur dan patuh. Anda tidak akan berani. Saya juga tidak berani memperdagangkan anak. Adopsi resmi itu boleh. Tapi kalian ingin menjual anak itu ke keluarga mereka sebagai menantu anak. Hei, Pak Polisi, jangan sekali-kali percaya. Wanita ini
Dia ada masalah mental. Dulu dia pernah ingin anak saya. Saya lihat dia tidak normal, jadi saya tidak setuju. Kali ini dia malah datang merebut seperti orang gila. Kami pun berkelahi. Aduh, dosa apa ini? Adik ipar, malah membantu orang luar, merebut keponakan kandungnya sendiri. Apa ini masih ada keadilan? Ibu Jiang, apa Anda punya bukti lain? Untuk membuktikan mereka memperdagangkan anak untuk dijadikan menantu? Tentu saja saya punya. Anak saya sendiri. Saya mau jual ke siapapun. Itu urusan saya. Apa urusanmu? Ayo, ikut kami ke kantor. Bagaimana kamu menemukan kami? Aku melihatmu buru-buru keluar. Aku tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Nanti kalau ada situasi seperti ini lagi, beritahu aku segera. Aku khawatir kamu akan terluka. Aku khawatir kalian akan terluka. Paman khawatir Ibu Jiang. Aku juga khawatir padamu. Anda pamannya Hu Xiaodie, kan? Tanda tangan di sini. Anaknya bisa dibawa pulang dulu. Baik. Lalu, bagaimana dengan kakak dan iparku? Menjual anak sendiri? Itu adalah kejahatan perdagangan anak. Mereka sudah ditahan sekarang. Tunggu putusan pengadilan. Kalau begitu, dalam situasi seperti ini, bagaimana nasib anak itu nanti? Anda kerabatnya kan? Anda bisa mengadopsi anak itu sementara. Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman, anak itu akan dikirim ke panti asuhan. Selain itu, akan dicari juga keluarga angkat yang cocok. Kalau begitu, sebagai paman, bisakah aku mengadopsinya? Anda sudah menikah? Belum. Hukum menetapkan, pria lajang tidak boleh mengadopsi anak perempuan sendirian. Ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi anak. Lalu, bagaimana jika sudah menikah? Ibu Jiang, demi mengadopsi Xiaodie, Anda mendaftarkan pernikahan denganku. Pengorbanan Anda terlalu besar. Bagaimana kalau? Kita coba pikirkan cara lain. Jika ada cara lain, polisi pasti sudah memberitahu kita. Ayo pergi, aku saja tidak takut. Kenapa kamu takut? Apa kamu akan membiarkan begitu saja Hu Xiaodie kembali ke sarang serigala itu? Wah, rumah Ibu Jiang. Besar dan indah sekali. Xiaodie sudah diadopsi. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Mama. Mama, kalau begitu, Paman adalah Papa. Ibu Jiang, aku dan Xiaodie punya tempat tinggal. Tinggal di sini, terlalu merepotkanmu. Xiaodie adalah anak yang kuadopsi secara sah. Aku punya kewajiban memberinya kehidupan yang lebih baik. Lagi pula, rumahku sebesar ini. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Kasur di sini besar sekali. Malam ini, aku mau tidur bersama Papa dan Mama. Dengarkan cerita kelinci. Xiaodie, nanti malam Paman akan bercerita untukmu. Kita jangan merepotkan Mama. Oke. Tapi, aku dengar dari teman-teman lain, Papa dan Mama harus tidur bersama. Ini. Baiklah, nanti malam Papa dan Mama akan tidur bersamamu. Asyik. Kamu belum tidur? Ibu Jiang, aku tidak bisa tidur. Jangan panggil aku Ibu Jiang lagi. Panggil saja Shuiwei. Saat bersamaku, tidak perlu setegang ini. Bagaimanapun, demi Xiaodie, kita juga harus menjadi papa dan mama yang baik untuknya. Jika dia sampai menyadari ada yang tidak beres, itu tidak akan baik. Baik, Ibu Jiang. Barusan kamu panggil aku apa? Shuiwei. Kalian sedang apa?
Kamu, Apa yang sedang kalian lakukan? Bujiang, Anak nakal. Hu Jingyao. Ayah, Aku dan Hu Jingyao sudah menikah. Baru kemarin kami mendaftarkan pernikahan. Hu Jingyao. Aku benar-benar meremehkanmu. Dulu, melihatmu membesarkan anak sendirian. Karena kasihan, aku baru mengizinkan Yue untuk sangat peduli padamu. Tidak kusangka, kau punya niat sejahat itu. Ayah, bukan begitu. Aku merasa Xiao Hu itu dapat diandalkan. Makanya aku menyukainya. Kalian baru kenal berapa hari? Apa kau tahu dia orang seperti apa? Baru kenal beberapa hari, sudah buru-buru menikah dengannya. Aku tidak tahu. Xiao Hu itu dapat diandalkan dan jujur. Bekerja dengan serius dan bertanggung jawab. Aku sudah mantap dengannya. Bujiang, aku tulus mencintai Bujiang. Aku bersumpah, aku akan menjaganya seumur hidupku. Cinta sejati apa? Pria mana ada yang baik? Ayah? Bukankah ayah juga merasa? Bukankah Hu Jingyao orang yang baik? Aku bersamanya. Ayah bisa tenang. Lihat, kami juga mengadopsi Hu Xiaodie. Xiaodie sangat manis. Biarkan dia menjadi cucu perempuan ayah. Bukankah itu bagus? Ayah tidak tahu. Xiaodie dan Xiao Yuer sangat berjodoh. Mereka berdua tidak hanya lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, tetapi juga lahir di rumah sakit yang sama. Jika Xiao Yuer tahu, dia punya saudara perempuan seperti ini, dia pasti akan sangat senang. Hari yang sama, rumah sakit yang sama? Kalau begitu, kalian pasti salah. Dulu, saat ayah menyelidiki keberadaan Xiao Yuer, ayah sudah mencari tahu dengan sangat jelas. 8 tahun lalu di rumah sakit Longcheng, pada tanggal 31 Juli itu, hanya kamu satu-satunya yang melahirkan. Apa? Longcheng 8 tahun lalu, masih kota kecil yang terpencil, belum berkembang. Bagian kebidanan dan kandungan, hanya ada beberapa orang. Beberapa lembar data tipis itu, ayah sudah membacanya sampai lusuh. Bahkan bisa menghafalnya di luar kepala. Jadi, tidak akan salah. Sudah dengar? Hu kecil dan Ibu Jiang akan menikah. Sudah kuduga Hu kecil ini punya niat buruk. Ternyata dia memang mengincar Ibu Jiang. Si Udik ini lumayan juga akalnya. Membawa anak tiri saja masih bisa mendapatkan perhatian Ibu Jiang. Apa yang baru saja kau katakan? Coba ulangi lagi. Kami sedang membicarakan pernikahan Hu kecil dan Ibu Jiang. Ibu Jiang beberapa hari ini sedang mempersiapkan pernikahan dan tanggalnya. Masalah ini sudah diketahui seluruh perusahaan. Kau masih belum tahu? Astaga. Beberapa orang setiap hari membanggakan diri sebagai calon menantu Ibu Jiang. Sekarang harapan itu pupus sudah. Orang macam apa Ibu Jiang itu? Mana mungkin? Benar-benar menyukai si kampungan itu? Beberapa hari lagi dia pasti akan sadar. Pasti akan menendang Hu Jingyao. Hu Jingyao, berani-beraninya merebut wanitaku. Kau tunggu saja kehancuranmu. suamiku, sekarang bagaimana? Hu Xiaodie diadopsi secara paksa oleh keluarga Jiang. Itu seperti bom waktu. Sebelum identitasnya terbongkar, mari kita pergi sejauh mungkin. Seandainya aku tahu akan begini, 8 tahun lalu, aku seharusnya mencekik gadis itu sampai mati. Pergi. Apalagi yang kalian inginkan? Kami sudah menjalani masa tahanan kami, dan sudah dibebaskan oleh kantor polisi. Kalian tidak berhak menahan kami. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah Hu Xiaodie itu anak kandung kalian? Atau diambil dari rumah sakit Longcheng? Omong kosong apa yang kau katakan? Tentu saja dia anak kandungku. Tapi kami melihat catatan rumah sakit Longcheng 8 tahun lalu, pada tanggal 31 Juli. Tidak ada catatan kalian melahirkan. Kakak ipar, tolong katakan yang sebenarnya. Suamiku, apa kau ingat tentang kelahiranku dulu? Kau masih ingat? Kau salah ingat tanggalnya. Waktu itu adalah akhir bulan ke-7 kalender lunar. Rumah sakit pasti mencatatnya dengan kalender Gregorian. Lalu, tanggal berapa ulang tahun Hu Xiaodie? Menurut kalender Gregorian? Ini 8. Sudah lama sekali. Siapa juga yang bisa ingat sejelas itu? Cuma anak perempuan. Ingatnya detail begitu. Apa mau merayakan ulang tahunnya? Betul. Pokoknya, kami tidak mau anak ini lagi. Nanti kalau ada apa-apa, jangan datang mencari kami lagi. Mungkinkah Xiaodie benar-benar bukan anakku? Anak sialan ini. Bajuku yang bagus ini jadi sia-sia. Perabotan yang bagus ini. Semuanya dijual murah. Sungguh.
Cepat, 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 cepat. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya membayar. Ini semua bukan salahmu. Tuan Suwande bilang, bisa mengadopsi satu. Kamu malah bersikeras mencuri di rumah sakit. Sekarang malah menimbulkan masalah besar. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Hu Jingxian, apa kamu masih punya hati nurani? Bukankah ini semua demi keluarga Hu kita? Agar ada penerus? Lagi pula, soal mencuri anak ini, kamu juga yang setuju. Kalau kamu tidak mengangguk, apa aku bisa mencurinya sendiri? Kalau kamu tidak menyebutkannya duluan, bagaimana saya bisa setuju? Kalian berdua sibuk ya? Tadi saya sudah mengetuk pintu, tapi kalian tidak dengar. Siapa kamu? Cepat keluar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya rekan kerja Hu Jingyao. Waktu mendesak, jadi saya tidak akan bertele-tele lagi. Tadi saya di luar pintu, mendengar semuanya dengan jelas. Hu Xiaodie adalah putri Jiang Shuiwei yang hilang bertahun-tahun. Kalian berdua yang mencurinya. Kami mohon padamu, jangan lapor polisi. Kalau kami masuk penjara, siapa yang akan mengurus anakku? Benar, benar. Kamu mau apa? Berapa banyak uang? Semua bisa dibicarakan. Asal kamu tidak membongkar kami. Jangan terburu-buru. Kalau saya mau lapor polisi, saya tidak akan masuk ke sini, kan? Asal kalian berdua membantuku melakukan sesuatu. Saya jamin apa yang baru saya dengar akan saya simpan rapat-rapat. Ini tidak baik, kan? Mereka bahkan tidak tahu tentang penculikan anak itu. Jika kita melakukan ini, bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Pikirkan baik-baik. Jika ini berhasil, Hu Jingyao dan anak itu akan diusir dari keluarga Jiang. Saat itu, keluarga Jiang tidak akan bisa bertemu Hu Xiaodie. Apakah mereka masih akan tahu tentang latar belakang Hu Xiaodie? Tunggu saja, Hu Jingyao. Kali ini, aku pasti akan membuatmu keluar dari grup Highland selamanya. Jangan khawatir. Meskipun Su Cheng tidak menyukaimu, dia tidak akan membuat masalah. Di rapat, Terima kasih, Ibu Jiang. kamu lupa lagi. Panggil saja aku Shuiwei. Lagi pula, di mata orang luar, kita sudah menikah. Shu Yue. Kalau begitu, nanti, aku akan memanggilmu Ayao. Jika memang cocok, bersamamu, bukan tidak mungkin. Tidak bisa, aku sudah berjanji. Seumur hidup ini hanya akan mencintai Shen Feng seorang. Bagaimana aku bisa berpaling hati? Ada apa, Shu Yue? Tidak apa-apa. Rapat akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Proyek kerjasama antara grup Highland dan grup Gao, bagian desainnya, sudah selesai sepenuhnya. Pekerjaan implementasi akan dimulai minggu depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaturan spesifiknya. Pertama, kita. Gawat, bagaimana desain proyek kita? Bisa tersebar di internet? Benar. Sama persis dengan model awal. Yang diumumkan manajer Hu minggu lalu. Hu Jingyao, ada apa denganmu? Apa kau tidak tahu kebocoran gambar teknis akan membawa masalah besar bagi perusahaan? Aku tidak membocorkan apapun yang berhubungan dengan proyek. Demi kerahasiaan, komputer kerja saya selalu dalam keadaan offline. Saya percaya pada integritas Hu. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kebocoran desain adalah tindakan pencurian rahasia dagang. Menurut saya, lebih baik lapor polisi saja. Ada 2 orang di luar, mengaku sebagai kakak ipar manajer Hu. Mereka ingin bertemu manajer Hu. Ini kantor. Bukan pasar. Tidak bisa sembarangan bertemu orang. Suruh mereka pulang. Baik. Kalian datang untuk apa? Saya sedang rapat. Cepat pulang. Aduh, adikku sayang. Kamu ditipu orang. Orang itu mengambil desainnya, tapi tidak membayar. Langsung kabur. Cepat lapor polisi dan tangkap dia. Ini penipuan. Betul, betul. Kalian jelaskan. Desain apa? Kalian ini bicara omong kosong apa? Mana ada aku bicara omong kosong? Apa kau lupa? Kau bilang kau akan mengadopsi Xiaodie dan memberi kami biaya pengasuhan. Benar, kan?
Katanya kau sedang kesulitan uang. Menunggu itu, apa itu? Desainnya terjual, baru akan memberi kami uang. Aduh, bukan kakak yang memaksamu. Hanya saja uang itu, belum juga masuk rekening. Aku dan kakak iparmu datang bertanya, ya. Jadi sudah jelas, kan? Dialah Hu Jingyao yang melakukan penggelapan. Hu Jingyao, aku sangat mempercayaimu. Menyerahkan semua proyek yang menentukan masa depan grup Gao sepenuhnya ke tanganmu. Beginikah caramu membalas kepercayaanku padamu? Proyek ini juga menyangkut grup Highland dan kelangsungan hidupnya. Di pasar nanti. Jika memang kau yang melakukannya, Hu Jingyao, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu percaya padaku. Aku benar-benar tidak menjual desain secara ilegal. Saya mengadopsi Hu Xiaodie. Itu melalui prosedur hukum. Tidak perlu membayar biaya nutrisi sama sekali. Apalagi menjual cetak biru. Kakak dan kakak ipar, katakan yang sebenarnya. Siapa yang menyuruh kalian menyebarkan rumor ini? Katakan yang sebenarnya. Siapa yang menyuruh kalian menyebarkan rumor ini? Rumor apa? Ini kakak kandungmu. Apa dia akan berbohong? Sengaja menjebakmu? Semua bukti ada di sini. Beraninya kamu bilang ini rumor? Mana buktimu? Saya, Hu Jingyao, bersumpah demi Tuhan. Jika saya melakukan ini, demi uang, biarlah saya mati dengan tidak tenang. HPH. Jika bukan, karena uang menjual cetak biru, berarti dia mata-mata perusahaan, kan? Betul. Sejak mereka datang, Perusahaan jadi kacau. Anak yang dibawa oleh Ibu Jiang. Juga seperti putri Ibu Jiang. Sekarang dipikir-pikir, mana ada kebetulan seperti itu? Pasti sudah diselidiki sebelumnya. dan diatur dengan sengaja. Semua itu demi mendekati Ibu Jiang, menipu proyek, Dan mempersiapkan hari ini. Saya sudah mengenal Hu begitu lama. Saya tahu betul karakternya. Dia sama sekali tidak sengaja mendekati saya. Sebenarnya, manajer Hu orangnya sangat baik. Siapapun yang kesulitan, dia pasti akan membantu. Saya percaya padanya. Jika dia mata-mata, maka tidak ada lagi orang baik di dunia ini. Cukup. Bagaimanapun juga, 2 kali investasi perusahaan gagal karena kamu. Masalah ini, saya akan melaporkannya ke polisi dan juga mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengenai putusan pengadilan, kita tunggu saja hasil putusan pengadilan. Bapak Gao, tunggu sebentar. Saya menjamin dengan reputasi saya dan saham yang saya miliki, Hu Jingyao sama sekali tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Baik. Kalau begitu, untuk sementara, demi Ibu Jiang. Sementara, diskors untuk penyelidikan. Jika terbukti, Hu Jingyao yang melakukannya, jangan ragu untuk bertindak tegas. Kamu ini, bagaimana bisa berpikir seperti itu? Dengan mudahnya, menggunakan sahammu sendiri, lalu memberikannya begitu saja. Begitu emosi, semuanya tidak dipedulikan. Tidak heran para pria itu suka menipumu. Apa maksud Anda? Mengingat situasinya sekarang, aku akan jujur padamu. Mantan suamimu yang dulu kau bela, sampai kabur dan bertengkar dengan keluarga, adalah penipu ulung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baiklah. Kemarilah dan lihat. Lihat. Lihat ini. Ini dia. Dia menipu kamu, dan lebih dari 10 wanita kaya lainnya. Semua itu demi mengambil uang dari kalian, meraup banyak uang. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Semua ini, ayah yang menyuruh orang menyelidikinya. Karena hilangnya Xiao Yuer, kau terlalu terpukul. Ayah tidak tega. Jadi ayah menyembunyikannya darimu. Sekarang, kau juga harus tahu kebenarannya. Bagaimana bisa begini? Dia jelas-jelas bilang, hanya mencintaiku seorang. Yue, jika kau tidak mengubah sifatmu di masa depan dalam hal percintaan, berapa banyak kerugian yang akan kau alami? Berapa banyak masalah yang akan kau hadapi? Baiklah. Meskipun dia memang menipuku, itu tidak membuktikan bahwa Xiao Hu juga orang seperti itu. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Sudah sampai saat ini, kau masih tidak mengerti? Mulai sekarang, jangan tinggalkan tempat ini. Renungkan baik-baik, kapan kau sudah berpikir jernih,
baru boleh keluar. Pergi. Aku peringatkan kamu, jangan pernah muncul lagi di depan putriku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Xiao Die, maaf ya. Kita mungkin harus berpisah dengan Ibu Jiang untuk sementara waktu. Paman, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ambil uang ini dan cepat pergi. Cuma segini? Ini cukup untuk apa? Kerja sama kita ini saling menguntungkan. Seharusnya. Aku tidak perlu mengeluarkan uang sendiri. Aku peringatkan kalian. Cepat pergi. Jangan pernah bertemu lagi. Tadi di kantormu, aku akhirnya mengerti. Siapa yang menjual cetak biru, dia yang dapat uang. Kamu harusnya bagi kami setengah. Aku peringatkan kamu, jangan bicara omong kosong. Aduh, apa yang menggigitku? Kamu gila ya? Hah? Tidak kasih uang malah memukul orang. Kalau tidak beri kami penjelasan, aku tidak akan diam. Kenapa kamu tidak bilang anakmu? Itu anak nakal? Menaruh serangga di celana orang. Apa itu perbuatan manusia? Tutup mulut busukmu. Jika kau berani menghina anakku lagi, percaya atau tidak, aku akan membongkar perbuatan busukmu itu. Aku akan membongkar semuanya. Biarkan bosmu tahu bahwa sebenarnya kaulah yang membocorkan gambar desain itu. Kau akan tamat. Baiklah, lakukan saja. Kalau begitu, aku juga akan membongkar perihal kalian mencuri anak itu. Mari kita hancur bersama. Pergi. Hu kecil tidak bersalah. Dia memang tidak membohongiku. Oh, pengkhianat yang diusir dari perusahaan. Masih berani kembali? Semuanya, hati-hati ya. Jangan sampai ada yang dicuri lagi oleh orang tertentu. Tentu saja aku berani kembali. Karena aku sudah menemukan bukti yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Orang yang sebenarnya membocorkan gambar desain itu sebenarnya adalah kau. Aku? Apa kau sudah gila? Tidak bisa menemukan kambing hitam. Kau mulai bicara omong kosong dan menyerang kemana-mana. Kau bilang itu kasu kami? Apa buktimu? Buktinya ada di komputer Su Cheng. Apa kau berani menyerahkannya? Baiklah. Kalian silakan periksa. Kalau memang bisa menemukan bukti apapun, aku akan memanggil Hu Jingyao kakek. Aku sudah menghapus semua jejaknya. Bersih tanpa sisa. Mana mungkin aku menyisakannya untuk kalian cari? Kenapa tidak bisa ditemukan? Alamat email pengirimnya. Jelas-jelas di sini. Sudah setengah jam ini. Apa yang sudah kalian temukan? Ibu Jiang, kenapa kau tidak menyerah saja? Pria seperti itu sama sekali tidak pantas. Kau repot-repot memikirkannya. Tapi lihatlah aku. Jangan sentuh Ibu Jiangku. Ditemukan. Email itu dikirim dari komputer ini. Cepat lihat. Bukankah ini Email pribadi Supervisor Su? Kontak emailnya. Benar-benar. Perusahaan saingan grup Highland kita. Lihat tanda tangan ini. Menggunakan tanda tangan Manager Hu. Ini benar-benar fitnah dan jebakan. Berarti dia ini maling teriak maling. Ini terlalu kejam. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menghapusnya. Sekarang sudah begini. Apalagi yang bisa kau katakan? Bukan, Ibu Jiang. Saya bisa jelaskan. Perusahaan akan menuntutmu secara hukum atas tuduhan pencurian rahasia dagang. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Simpan saja untuk hakim. Satpam. Ibu Jiang, Shui Wei, semua yang kulakukan ini, semua demi dirimu. Lihatlah aku. Akulah pria yang paling mencintaimu. Mengatasnamakan cinta padaku, tapi di belakangku melakukan hal-hal yang merugikan masa depan perusahaanku. Aku tidak akan menanggung kesalahan ini. Ibu Jiang. Shui Wei.
Ini untuk Xiao Die? Ya, ini khusus disiapkan untuk Xiao Die. Bagaimana, Xiao Die suka? Suka. Kalau begitu kalian istirahatlah dulu. Aku akan tidur di ruang tamu saja. Ayo. Ayah sudah janji. Kita adalah keluarga. Harus tidur bersama. Ini, awalnya disiapkan untuk Xiao Yuer. Jika dia memakainya, apakah akan seperti Xiao Die? Mama, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa, Xiao Die terlihat sangat cantik memakai baju ini. Itu. Nanti akan ada sopir yang mengantarku ke kantor. Kamu ikut saja. Kalau begitu, merepotkan Shu Yue. Masih saja sungkan denganku. Kenapa kemajuan papa dan mama masih lambat sekali? Tidak bisa, aku harus membantu mereka lagi. Papa, ada apa? Sepertinya sejak kemarin, papa terlihat sangat gugup. Aku tidak apa-apa. Apa papa gugup karena mama? Benarkah? Bukan. Apa papa suka mama? Tidak. Tapi kalau papa tidak suka mama, kenapa harus menikah dengan mama? Shu Yue adalah wanita yang baik. Tapi aku hanya orang miskin. Mana pantas aku bersamanya? Papa, dulu guru pernah bilang pada Xiao Die, kita harus percaya diri. Prinsip yang Xiao Die pahami ini, papa juga harus memahaminya, ya. Xiao Die, jangan bicara sembarangan. Kalian sedang membicarakan apa? Kelihatannya senang sekali. Kami sedang membicarakan. Sarapan pagi ini sangat enak. Benar, kan? Ayah tidak boleh bohong, loh. Padahal kami sedang membicarakan. Apakah ayah suka ibu? Bukan begitu, Xiao Die. Jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, ayah? Apakah ayah suka ibu? Tentu saja suka. Kalau ibu, apakah ibu suka ayah? Xiao Die coba tebak. Xiao Die tebak. Suka. Nona sudah sampai. Tunggu, Shu Yue. Aku ingin memberitahumu. Aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Bukan karena Xiao Die. Ini sungguh. Baiklah. Apa? Aku bilang. Aku menerimamu. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Hanya saja aku belum bisa melupakan. Mendiang suamiku. Kita pernah berjanji satu sama lain untuk saling mencintai seumur hidup. Lalu kenapa? Tapi aku tidak menyangka. Itu hanya kebohongannya padaku. Dia mendekatiku. Hanya demi uangku. Shu Yue, jangan khawatir. Aku sama sekali bukan orang seperti itu. Aku menyukaimu karena kejujuran dan kebaikanmu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu putri sulung keluarga Jiang. Jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah jika aku membohongimu. Aku percaya padamu. Mulai sekarang, kamu dan aku adalah ayah dan ibu Hu Xiao Die. Kita benar-benar menjadi keluarga. Bagus sekali. Hu Xiao Die akhirnya punya ayah dan ibu yang menyayanginya. Hati-hati. Ayah. Kalian bagaimana? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Kamu tadi membuatku takut setengah mati. Aku baru saja melihat tanda lahir Hu Xiao Die. Dia benar-benar Xiao Yue. Dia putriku. Tanda lahir. Bagaimana mungkin? Itu benar. Aku tidak tahu kenapa. Tapi barusan, Xiao Die memancarkan cahaya keemasan. Di lengannya, muncul tanda lahir yang sama dengan Xiao Yue. Tapi segera menghilang. Tapi, bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu? Ibu Jiang, hasil tes DNA dari sampel yang Anda kirim sudah keluar. Mungkinkah Xiao Die benar-benar bukan anakku? Aku tahu karakter kakak iparku. Mereka sangat mungkin membohongimu. Bagaimana kalau langsung melakukan tes DNA? Hasil tes menunjukkan Anda dan Hu Xiaodi adalah ibu dan anak kandung. Xiao Yue, benar-benar putriku.
Aku akhirnya menemukannya. Sakit. Sakit. Pengantin wanita datang. Wah, Datanglah ke pernikahanku dan Shuyue. Cium.